Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Safitri. Saya mahasiswa D3 Teknologi Batik semester 5 Universitas Pekalongan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual di Indonesia. HAKI atau sering disebut dengan hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang, maupun lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HAKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau Agreement Establishing the World Trade Organization. Macam-macam HAKI. Yang pertama yaitu hak cipta. Pengertian hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua yaitu hak kekayaan industri. Hak kekayaan industri terdiri dari paten. Paten merupakan hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Hak paten terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu merek atau trademark. Adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jenis yang kedua yaitu rancangan atau industrial design. Rancangan dapat berupa rancangan produk industri, rancangan industri. Rancangan industri sendiri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang membentuk 3 dimensi yang mengandung nilai estetika, dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan tangan. Jenis yang ketiga yaitu informasi rahasia atau trade secret. Informasi rahasia adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. Jenis yang keempat yaitu indikasi geografi atau geographical indications. Adalah tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis, faktor alam atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dari kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Jenis yang kelima yaitu denah rangkaian atau circuit layout. Circuit layout yaitu peta atau plan yang diperlihatkan letak dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu, unsur yang berkemampuan mengolah masukan arus listrik menjadi khas dalam arti arus, tegangan, frekuensi, serta parameter fisik lainnya. Yang keenam yaitu perlindungan varietas tanaman atau PVT. Adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk selama kurun waktu tertentu menggunakan sendiri varietas tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Bentuk atau karya kekayaan intelektual. Terdapat berbagai macam bentuk karya intelektual yang dapat digolongkan ke dalam bentuk HAKI. Berikut ini merupakan karya kekayaan intelektual. Yang pertama yaitu penemuan, yang kedua desain produk, yang ketiga literatur, seni, pengetahuan, software,
Yang keempat, nama dan merek usaha. Yang kelima, know-how atau informasi know-how dan informasi rahasia. Yang keenam, desain tata letak IC. Dan yang terakhir yaitu varietas baru tanaman. Tujuan penerapan haki. Setiap hak yang digolongkan ke dalam haki harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptaannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan haki. Berikut ini merupakan tujuan penerapan haki. Yang pertama, antisipasi kemungkinan melanggar haki milik pihak lain. Yang kedua, meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha, dan industri Indonesia. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.